Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Junedi Haryono. Saat ini saya coba mempresentasikan yaitu teori organisasi yang ada di perusahaan saya, yaitu PT Ishiguro Indonesia. Di sini saya akan coba menampilkan presentasi yaitu teori organisasi menggunakan perspektif teori organisasi itu sendiri. Yang pertama adalah deskripsi organisasi PT Ishiguro Indonesia. Jenis perusahaan swasta nasional di bidang general trading produk Jepang. Juga PT Ishiguro sebagai importir, wholesale, distributor, agent, penyedia bahan barang material untuk konstruksi dan proyek serta manufaktur yang memiliki rata-rata produk atau brand Jepang. Kemudian bidang usaha, penyedia distributor besar produk pipa, plank, fitting, plumbing, juga bahan material untuk keperluan proyek konstruksi, juga alat-alat mesin yang akan dipergunakan di manufaktur. Skala dan lokasi. PT Ishiguro Indonesia berdiri sejak tahun 2014. Berlokasi di Cikarang Pusat dengan tim sekitar 10 sampai dengan 50 karyawan. Kemudian struktur organisasi. Struktur organisasi bertipe hierarkis, yaitu di mana dipimpin langsung oleh direktur utama, lalu di bawahnya ada divisi administrasi, sales marketing, keuangan, finance, accounting, operasional, ekspor impor, dan terakhir adalah gudang atau logistik. Visi dan misi dari PT Ishiguro Indonesia sendiri adalah memberikan harga kompetitif, dukungan teknis dan produk berkualitas untuk sektor konstruksi dan manufaktur dengan mengedepankan manajemen sumber daya secara efisien. Ini adalah struktur organisasi yang ada di PT Ishiguro Indonesia. Dapat dilihat di sini. Struktur organisasi PT Ishiguro Indonesia sendiri yaitu paling atas adalah dipimpin oleh presiden direktur. Kemudian di bawahnya ada marketing director. Kemudian di bawahnya ada HRJ atau personalia. Kemudian ada juga sales and marketing, divisi ekspor impor, finance, accounting, termasuk pajak, dan yang terakhir ada gudang atau logistik. 2. Interaksi organisasi dengan lingkungan. Yang A. Keterbukaan terhadap perubahan lingkungan organisasi bersifat terbuka dan adaptif. Artinya menghadapi perubahan pasar, teknologi, dan kebutuhan proyek lain seperti kontraktor dan pabrikan dengan meningkatkan portofolio produk dan efisiensi distribusi. Kemudian yang B adalah inovasi produk dan upaya menjaga daya saing harga serta layanan pelanggan menjadi prioritas utama. Artinya PT Ishiguro Indonesia berkomitmen selalu menjaga layanan kepada pelanggannya dan menjadikan sebagai prioritas yang utama. Kemudian yang C adalah faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan. Contoh, perubahan iklim, perubahan regulasi baik dalam negeri maupun internasional. Kemudian yang D, permintaan proyek konstruksi dipengaruhi oleh perkembangan industri infrastruktur di Indonesia. Semakin kesini, teknologi yang semakin canggih menuntut bahwasanya customer menginginkan produk-produk yang terkini atau yang terupdate. Untuk itu PT Ishiguro Indonesia selalu berusaha untuk menyanggupi untuk kebutuhan tersebut. Kemudian D, permintaan proyek konstruksi dipengaruhi oleh perkembangan industri infrastruktur di Indonesia. Selain di luar negeri, di Indonesia pun kita tetap melayani. Artinya perusahaan-perusahaan lokal yang bergerak di bidang konstruksi dan manufaktur, kita pun support dalam pengadaan barang. Kemudian yang tekanan persaingan.
persaingan harga dan kualitas dengan distributor lain. Persaingan ini bersifat lumrah karena memang banyak sekali importir, penyedia bahan baku yang ada di Indonesia. Kemudian kerjasama internasional, fluktuasi nilai tukar, kemitraan dengan pabrikan Jepang, serta perubahan regulasi impor. Penting sekali regulasi yang ada di Indonesia, kadang beda pemimpin, itu juga kadang mempengaruhi daripada peraturan ekspor dan impor itu sendiri. Baik untuk tarif, larangan pembatasan, pajak, bea masuk, dan lain-lain. Kemudian kebijakan pemerintah, iklim investasi dan regulasi perdagangan besar mempengaruhi stabilitas bisnis ekspor impor. Artinya ditekankan lagi bahwasannya regulasi itu sangat penting. Regulasi itu amat menentukan nilai daripada ekspor maupun impor yang akan dilakukan oleh PT Ishiguro itu sendiri. Yang ketiga adalah teori organisasi yang relevan. Teori modern sistem terbuka dan kontingensi. Lebih krusial untuk menghadapi volatilitas lingkungan bisnis, kebutuhan adaptasi dan interaksi aktif dengan eksternal.